Iya Pak. Ya, baik. Kemudian Anda tadi mengatakan bahwa metodologi penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif ya. Iya Pak. Ya. Metode pengumpul datanya yang utama apa yang digunakan? Metode pengumpul data, wawancara, observasi, dan dokumentasi Pak. Yang utama? Yang utama menggunakan triangulasi data Pak. Ya, kemudian yang ketiga mungkin saya tanyakan juga, Anda menggunakan istilah teknik di psikologi agama, ya? Iya Pak. Udah tepat itu menurut Anda? Teknik di psikologi agama. Teknik itu kan biasanya berkaitan dengan persoalan yang praksis ya. Iya Pak. Karena di psikologi agama itu sudah ilmu ya, sudah badannya sudah ilmu ya. Jadi kalau kita bicara tentang teknik di psikologi agama itu kan sangat luas sekali kan. Iya Pak. Nah, Anda mau pakai yang mana bagian dari kerangka psikologi agama itu dalam praksisnya? Ya, dijawab. Iya Pak. Dalam teknik psikologi agama di sini fokus ke ibadah Pak, ibadah pada anak Pak. Ibadah. Psikologi agama. Iya Pak, fokus ke dalam peningkatan ibadah anak Pak. Ya, itu kan variabel ininya, variabel apa utama Anda ya. Iya, Tapi Pak. kan ada teknik penggunaan psikologi agama itu kan. Kan Bapak mengatakan kalau teknik itu kan sifatnya praksis ya. Iya toh? Iya Pak. Ya, kalau istilah teknisnya itu sendiri. Sementara psikologi agama itu kan bangunan besar dari ilmu psikologi ya, khususnya agama, Iya, Pak. psikologi agama. Nah, Anda mau melihatnya menggunakan secara keseluruhan ilmu psikologi agama itu hanya mengambil satu teknik saja dari psikologi. Iya Pak, menggunakan satu teknik saja Pak. Teknik apa itu? Teknik psikologi agama terhadap keseringan peserta didik dalam melaksanakan ibadah Pak. Ya masih, Anda agaknya masih belum clear ini. Karena ini agak janggal penggunaan istilah ini menurut saya ya. Tapi nanti biar dibahas secara detail oleh pembuat utama ya. Dari konteks variabel penelitian ini ya, biar nanti agak lurus gitu ya. Ya, baik, saya langsung saja kepada pembahasan utama Bapak Ahmad Fatoni untuk diberikan waktunya lah ini untuk membahas proposal tadi. Saya persilakan Pak Fatoni. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator, Bapak Dr. Sempuri Ali, dan seluruh tim yang saya hormati, Saudara Farhan. Iya Pak. Ini penelitian saudara tentang meningkatkan kemampuan ibadah sholat duha. Iya Pak. Kemampuan ibadah sholat seperti apa gambarannya? Satu-satu kita bahas di coba. Gambaran Kemampuan itu apa dalam teorinya, apa prakteknya, atau bagaimana gitu? dalam hal teori maupun praktek Pak. Praktek ibadah Pak. Dalam praktek ibadah. Iya Pak, praktek ibadah. Ibadah sholat Pak. Terus dijelaskan itu syarat rukunnya semuanya, batalnya makruhnya, apa dijelaskan seperti itu atau bagaimana? Bisa tahu tata caranya dan bisa melaksanakannya Pak. Pelaksanaan ibadah Pak. Ya, jadi harus jelas itu seperti apa gitu kan? Apakah siswa hanya melaksanakan sholat, duha, apalagi ini bakal lihat ini sebulan sekali kan ini dilaksanakan sebulan sekali di halaman 2 baca ini sholat duha dilaksanakan tiap 1 bulan sekali ya kan, bagaimana bisa? Oke lah. Terus tadi mengenai teknik psikologi agama. Coba
Tekniknya seperti apa? Apa itu teknik? Apa itu metode? Harus paham. Iya Pak. Ya, Siapa? betul kata moderator tadi di sini. Mengenai teknik. Ini kan praktis ya. Kemudian ada psikologi. Nah, masuk ke psikologi agama. Kayaknya agak janggal ini. Kurang-kurang dipahami sebetulnya. Coba seperti apa? Coba gambarannya. Meningkatkan kemampuan sholat duha dengan teknik psikologi agama. Coba Pak. Biar tergambar. Jadi membuat apa judul ya harus mengerti, peneliti sendiri harus paham gitu kan. Iya Pak. Iya, coba bagaimana? Jadi teknik meningkatkan sholat duha anak menggunakan teknik psikologi agama itu, bagaimana kok psikologi agama ini bisa meningkatkan ibadah sholat duha kan, seperti itu Pak. Jadi Coba ulangi. Dibuka aja maskernya biar nggak pecah di sini, agak pecah. Iya. Bagaimana kok sholat duha itu, bagaimana teknik psikologi agama itu kok bisa meningkatkan sholat duha gitu Pak. Itu karena kalau menurut saya yang baca di menurut Profesor Dr. Zaki Derajat di bukunya ya Pak, itu teori menurut beliau, semakin sering siswa tersebut melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan, maka semakin meningkat aktivitas ibadah dan keagamaannya Pak. Karena jika siswa tersebut beragama, itu otomatis siswa tersebut pasti beribadah Pak. Jadi ibadahnya bisa meningkat. Itu kan kata Zaki Derajat itu semakin kalau apabila terbiasa maka akan semakin meningkat dan melaksanakan, tidak menyinggung ke psikologi agama. Situ barusan disebut. Nah yang kedua, kalau ingin meningkatkan atau pembiasaan ibadah sholat duha, cukup aja dengan metode pembiasaan. Metode pembiasaan ya Pak. Sinyalnya hilang. Iya, Pak. Sinyalnya kotor hilang. Sinyalnya hilang kotor nih. Oh gitu. Hilang sinyalnya. Oh karena dari ini ya. Sinyalnya hilang. Ya udah pakai panar aja di situ lah. Di depan. Sini. Nih, pakai aja dulu. Ya bisa. Saya tadi ngomong juga nggak ini ya. Ya. Kembali ke pembahasan. Mengenai psikologi agama, saudara harus jelas apa itu teknik, apa itu psikologi agama. Ya, Iya, Pak. itu harus Siapa? paham ya, paham supaya tidak kabur nantinya. Kalau tadi disampaikan tentang tidak menyinggung masalah psikologi agama, adalah pembiasaan. Kalau pembiasaan cukup saja kalau hanya bisa melaksanakan, cukup saja dengan siswa setiap hari melaksanakan ini seminggu sekali, bukan seminggu sekali, di halaman dulu kegiatan ibadah yang dilaksanakan peserta didik sekolah adalah kegiatan sholat duha berjamaah tiap 1 bulan sekali. Nah ini 1 bulan sekali. Bagaimana mereka terbiasa gitu. Mohon maaf Pak. Ya. Nah, 1 bulan sekali itu yang dilaksanakan oleh guru PAI di sini. Jadi saya menerapkannya menjadi seminggu sekali Pak. Kan di halaman selanjutnya ini kan latar belakang masalah Pak. Nah, waktu ke metode teknik psikologi agamanya. Suaranya Ya. bawa ini enggak? Gak bawa. Enggak bawa. Iya, Pak. Di sini kurang suaranya. Enggak bawa ya? Ada temannya yang bawa enggak ini? Gak bawa Pak. Kalau di sini agak jauhan karena agak jauhan jadi enggak
Nah, coba saudara yang dikuatin aja karena itu ruangan kita ya. Iya, Pak. Walaupun agak jauh, dikuatin aja suaranya. Dikeraskan. Siapa? Intonasinya di ya. Ya, silakan. Jadi satu bulan sekali ini merupakan termasuk latar belakang masalah dalam proposal saya ini, Pak. Jadi dia sangat jarang melaksanakan sholat duha siswa tersebut. Makanya dalam metode teknik psikologi agama di halaman 56 itu, Pak, saya menerapkannya menjadi 1 minggu sekali, Pak. Dalam pembiasaan siswa melaksanakan sholat duha. Jadi satu ya. Iya, Pak. Nah, yang saudara laksanakan. Itu di jam berapa? Di jam jam pelajaran Pak, Pak. Di kan mata pelajarannya sudah ada, Pak, di halaman 3 sampai halaman 4. Nah, itu kelas 5 masuknya jam 7.00 sampai jam 7.30 itu melaksanakan sholat duha, Pak, di hari Kamis. Saudara ngajar di sana? Teman saya yang ngajar di sana, Pak. Saya meneliti. Ini ya. Iya, Pak. Jadi ketika mata pelajaran PAI, saudara Iya, Pak. sebelum apa sesudah? Sebelum, Pak. Sebelum Itu dilaksanakan di kelas berapa aja? dari kelas 3 sampai 6, Pak. Tapi saya menelitinya cuma kelas 5, Pak. Saudara menelitinya di Kelas 5, iya, Apa Pak. alasannya meneliti di kelas 5? Karena yang saya baca dari dokter Zakiyah Derajat tersebut, menurut adanya di tahap kedua tersebut, Pak. Siswa umur 10 sampai 11 tahun itu masuknya ke anak kelas 5, Pak. Yang menurut buku, iya, Pak. Jadi di antara umur 10 sampai 11 tahun itu maka di kelas 5 ya. Iya, Pak. Terus coba lihat halaman 43. Berjalan 3. Yap. 43 atau ya 43. Siapa? Coba dibaca itu firman Allah surat An-Nisa ayat 4. Dibaca. Ini maaf, Pak, ini surat An-Nisa surat keempat ayat 103, Pak, bukan surat An-Nisa ayat 4, Pak. Silakan dibaca surat An-Nisa ayat 103. Iya, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mau kuntan kitabal mu'minina ala kanat Coba salat. dibaca yang enggak. Surat An-Nisa ayat 103 itu adanya di juz 4 itu. Ya surat keempat itu mau mendekati kelima sampai surat itu samping kanan adanya di tengah. Bunyinya coba baca ya. Iya, Pak. Ada calon huruf Pak. Coba dibaca ayat. Inna mawwa kuntan kitabal mu'minina ala kana salata. Kayak gitu betul. Maaf, Pak, saya ulangi, Pak. Itu kebalik-balik deh. Yang bunyi surat An-Nisa 103 Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ini Anda baca mau. Dan ini hampir semua deh. Proposal saudara ini lah. Kalau betul Bapak tahu ya. Tapi kalau orang yang nggak tahu gimana coba dibaca balik. Aslinya inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dibaca mawqutan kitaban mu'minina. Coba di bawahnya lagi. Coba. Al-Maidah ayat 6. Baca Al-Maidah ayat 6. Coba Al-Maidah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-marafiqi illa wa aydiyakum wujuhakum faghsilu salati illa kuntum idza anu lazina ayyuha fatahharu junuban kuntum wa illa abain
wa illa ka'baini illa wa arjulukum birujusikum wamsahu. Shadaqallah. Mas, Ya Pak. saudara, betul nggak kira-kira bacanya itu? Belum. Dimulainya tadi Al-Maghfirah wa ayat. Bapak banyak kan semua malahan ini. Begitu Bapak baca atau sudah balik pasti gitu kan. Nah, aturan janggal ujungnya wamsahu alladzina faqaharu nanti diketawain pondok ya nanti ya. Itu tolong diperhatikan. Jangan lupa itu ketika hadis juga apa namanya tadi yang tentang pas dengan makhluknya apalagi kembali aja nggak tahu surat al-alaq kembali aja nggak tahu itu bahaya nanti kalau anda sampaikan di sana di negeri 2 Yogyakarta ya. Iya Pak. Kalau yang tahu nyatanya ada yang punya hafal Quran, ada yang 3 juz ini guru kita semua ya baca. Nah itu ya. Iya Pak. Siapa? Lagi menjaga mata kita ya. Iya Pak. Iya Pak. Tahu nanti itu diperbaiki. Siapa? Dibaca. Iya Pak. Iya. Namanya penelitian. Iya siapa? Ini coba mengenai kembali ke yang tadi ya tentang sekolah agama. Teknik pembiasaan sholat kita digunakan agama itu sebagai gambarannya. Cara peningkatan psikologi agama dilaksanakan seminggu sekali di sekolah Pak, dalam mata pelajaran PAI yang dibimbing juga oleh guru agama kelas 5 tersebut Pak. Dan awalnya menjadi 1 bulan sekali menjadi seminggu sekali Pak, sholat duha. Jadi semakin insya Allah pelan-pelan siswa akan terbiasa melaksanakan sholat duha di sekolah Pak. Seperti apa teknik coba gini apa teknik itu apa? Iya Pak. Jadi gini harus jelas. Iya Pak. Coba di turunin ya. Ini harus tahu mana grand teori, mana teori apa itu, apa teknik, apa itu harus jelas. Ketika ada nanti bisa ada dengan apa judul yang kira-kira soal keren tapi kadang kita sendiri nggak tahu. Nah itu harus tahu ya. Ada apa ya nanti apalagi nanti kan nanti yang judul ini di sini ya berlanjut harus paham ya. Siapa? Iya Pak. Terus termasuk teori-teori psikologi agama ya. Iya Pak. Psikologi agama. Terus lagi tinjauan pustaka. Coba tinjauan pustaka ini ya. Udah ketemu. Tinjauan pustaka, iya Pak, sudah ketemu Pak. Di halaman 11. Iya Pak. Coba itu ada hubungannya dengan pendidikan saudara Nisa Noviana 2018. Ini agar pendidikan dan kita bagi keagamaan baiknya. Ini perkembangan jiwa Harus relevan ya dengan pendidikan saudara. Misalnya tentang kalau cari yang pendidikan tentang sholat duha atau tentang psikologi agama gitu. Ya siapa? Ya. Iya Pak. Yang mengambil ini saudara
penelitian yang tidak ada hubungannya ya dengan kemampuan pada sholat. Ya soal gua ya, apa ya teknik psikologi agama ya. Iya Pak. Nah, coba cari yang relevan. Kalau nggak menyinggung itu gitu loh. Ya. Siapa? Terus nanti ditulis apa perbedaannya dengan penelitian terdahulu dengan penelitian saudara. Ya. Iya Pak. Minimal yang 3 atau 4 ya. Iya Pak. Hasil penelitian terdahulu ya, baik dari jurnal, dari skripsi atau disertasi atau tesis atau nggak usah ini atau skripsi lah ya, skripsi yang sebelumnya atau dari jurnal apa perbedaan hasil penelitian saudara dengan penelitian itu harus paham. Jadi John Pustaka itu mengenai atau tidak ada hubungannya dengan suatu ya. Itu ya dipahami ya. Iya Pak. Nah terus ini ada waktu nggak ini? Lagi ya. Tinggal 3 menit lagi Pak. Coba itu di Muslim nomor berapa itu? 83 ya. Itu sumbernya ada nggak? Ada hadis ini. Tapi sumbernya tidak disebutkan ini. Coba apa itu hadisnya coba. Coba lihat di halaman 43 itu ada beberapa hadis. Tapi itu sumbernya. Coba contohnya di halaman 43. Iya Pak. Apa itu baca hadisnya? Menurut Yang perspektif Allah tidak menerima sholat itu bukan Pak? Apa hadisnya apa? Tahurin bighairi sholatallahu yaqbalulah. mengaji Apa? Tahurin bighairi sholatallahu yaqbalulah. Wah. Baru yang ini kan balik ini. Ada hadis tahun biwairi sholat, dosa biwairi sholat, penulisnya aja dosa ya. Malahan ya, menulisnya aja dosa ya. Iya Pak. Ini hadisnya kok. Ya. Ini bukan hanya ayat rupanya hadis. Saya kira di ayatnya saja karena tidak apa itu aplikasinya suratnya nggak ada. Ini hadisnya juga kebalik. Nah ini tohurun sholat. Nah ini disebutkan sumbernya ya. Harus ada sumber. Iya Pak. Kalau hanya hadis, kayak seperti gini, ada orang mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bi'ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bi'ilmi wa man arada al-fa'alaihi. Dia nulis dalam kurung hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya tanya di mana ini? Dasarnya tidak ada. Dalam kutubus pun nggak ada, nggak pernah ditemui. Itu yang betul adalah qaul Imam Syafi'i rahimahullah. Bukan sampai tulis nomor hadis 225. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Nah itu harus disebutkan sumbernya ya. Mungkin karena yang membatasi nanti buku yang dari tadi di Noeda ya. Terima kasih ini Pak Dokter oleh pembimbing saudara ya. Pak Ustaz. Mungkin cukup nanti ada dengan tim yang lain. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Antoni sudah memberikan bahasanya. Sekali lagi mungkin banyak hal ya yang disampaikan tadi, terutama berkaitan dengan ayat dan hadis tadi fatal sekali ya. Iya Pak. Kalau bisa saran saya jangan copy paste lah, Anda cek satu-satu benar yang penggunaan ayat-ayat itu ya dan hadis penting. Ini saya kira Anda copy paste itu dari teman Anda itu ya, atau dari tempat lain ya.
Iya Pak. Itu agak sabar lah ya kaitan dengan ayat. Kemudian yang kedua soal mapping mapping penelitian ya, tadi juga dikoreksi ya. Anda memberikan di tulisan Anda itu tidak sesuai dengan, tidak linear lah ya dengan penelitian Anda itu ya, dengan judul penelitian Anda. Kemudian yang ingin saya garis bawahi lagi adalah judul penelitian Anda ini masih belum selesai. Ya, tadi dari dibahas juga oleh pembahasan utama juga belum selesai. Karena mestinya ya, kalau Anda pendekatan PAI itu paling tidak kan ada afektif, ada psikomotorik, ada misalnya itu ya, misalnya. Tetapi Anda menggunakan teknik psikologi agama itu juga agak rawan misalnya. Iya Pak. Dari tadi Anda tidak bisa menjelaskan itu apa yang maksud dengan teknik psikologi agama. Mestinya Anda pendekatan PAI saja lah. PAI itu kan punya metode ya. Tadi misalnya disarankan oleh pertama metode pembiasaan. Misalnya kan, itu kan berkaitan dengan peningkatan juga kan, peningkatan kemampuan. Peningkatan kemampuan itu bisa dari sisi syariatnya, ya. Bisa dari sisi amaliyahnya kan, bisa dari sisi kejiwaannya kan, jadi spiritual experience ya, pengalaman spiritualnya. Tetapi untuk penelitian anak SD, apa sudah sampai spiritual experience itu? Saya kira belum kan. Paling masih aspek syariat dan amaliyahnya kan, praktis dan teoritis. Jadi belum sampai ke aspek spiritual experience, itu pendekatannya pasti psikologi agama. Nah ini makanya menjadi tidak tepat kalau hanya fokusnya pada teori dengan amaliyahnya saja, berarti tidak terlalu pas. Jadi psikologi agama itu menjadi tidak pas menurut saya. Ya kalau ya begitu kan, artinya anda balik lagi variabel pendekatannya. Sederhana saja saya tanya pada Anda, menganalisis dari penelitian Anda ini gunakan pendekatan apa? Karena ada penelitian kualitatif ya. Iya Pak. Gunakan pendekatan apa dalam konteks analisis? Pelaksanaan sholat duha dan kemampuan sholat duha ya anak itu. Pendekatan teoritis dan empiris Pak. Paling ini pajanaknya Oh gitu. Izin. Kan ada Bu Era kan? Gimana? Bu Eranya ini ya, nggak bisa masuk sinyal jelek. Bu Eranya ini ya, nggak bisa masuk sinyal jelek. Jadi gimana ini? Pak Narto? Ya Bang? Pak Narto? Jadi gimana? Bu Eranya bisa? Bu Eranya nggak bisa masuk sinyal jelek. Ini WA sama Narto ini. Kamu Jadi kan, gitu. Jadi ditutup ini. Nanti Pak, ini baru maaf Pak, baru masuk, bisa Pak. Oke, kamu Tadi di Oh ini masuk. bisa nih. Nah ini bisa nih. Maaf, Ayo Pak Era. Ayo Pak Era. Sebentar, saya garis bawahi dulu dengan Dia nungguin kamu Selamat ya. datang Bu Era. Banyak ini sebenarnya kalau di ini Ya, Iya, Pak. Siapa? Farhan, diluruskan dulu judul Anda tadi ya. Anda gunakan analisis apa nanti pendekatannya? Pendekatan kualitatif Pak. Kualitatif teoritis. Iya, penelitian kualitatif Anda nanti menganalisis tentang kemampuan sholat dua anak itu dengan pendekatan apa? Tanda tanya ya, pendekatan apa? Biar clear dulu loh maksudnya. Iya Pak. Psikologi agama atau dengan metode pembiasaan. Misalnya tadi sudah disampaikan oleh siapa? Oleh pembahas utama. Jawab. Jawab Farhan. Menggunakan psikologi agama Pak. Pendekatan Dari tadi judul kamu ini nggak pernah selesai gitu Anda bahas itu, nggak clear ya. Saya juga agak kebingungan juga. Nggak duduk gitu. Gak duduk gitu. Ya.
Saya kira kalau dibuang aja teknik psikologi agamanya lebih bagus malah kan. Iya, Pak. Terserah kamu menganalisisnya, Pak. Yang penting kamu meneliti tentang upaya peningkatan kemampuan sholat duha. Nah, selesai kan? Siap, Pak. Apa melihat Teorinya loh. kejiwaannya, apa melihat dari Teorinya susah. teorinya, apa melihat Teorinya kan amalnya. loh. Iya kan? Teorinya susah itu. Iya, Pak. Iya, paham nggak? Paham, Farah? Iya, paham, Pak. Dibuang aja itu. Ya, toh tekniknya, teknik psikologi agamanya itu dibuang saja. Kan lebih gampang kamu menelitinya kan, lebih terserah lah, lebih bebas gitu kan. Iya, Pak. Daripada gunakan kata-kata variabel itu Anda tidak bisa menjelaskan. Baik, itu dulu ya catatan ini ya. Baik, kita lanjut dengan Bu Era. Ya, saya persilakan Bu Era. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nih Pak, ada trouble sedikit, jadi saya tidak mengikuti dari awal. Ya, apa-apa. Jadi pasangan sebenarnya dari awal dia bimbingan ini sih juga bingung ini teknik pembiasaan ini teknik sekolah di agama ya Pak Hadi. Iya, Bu. Iya, Bu. Ini teorinya menggunakan yang mana? Dari awal. Yang kata dia yang Zakia derajat, oke Zakia derajat. Menggunakan itu, kemudian dia melampirkan teorinya yang itu. Tapi nanti bagaimana teknik untuk ininya? Teknik untuk menelitinya? Gunakan teori ini Bu. Seperti itu. Baik, nanti kita selesaikan lewat seminar. Jadi memang lebih baik sepertinya menggunakan jangan psikologi agama ya Pak ya. Ya. Ya dibuat ya itu yang dari tadi tidak selesai itu bingung dia juga. Ya, oh, enggak. Apa? Oh iya. Jadi kayaknya lebih baik. Oh iya, siap. Gitu. Enggak. Ya itu Iya, yuk, saran saya juga dari mau keluar Pak. ini. Oh, keluar juga. Ini kebiasaan menggunakan Ya, teori ya. prestasi. Habis ini ngebahas ya. Sudah. Itu saran Oh, Pak. tanya habis langsung pas Tapi habis kalau mau selesai yang simpel ngebahas. ya, Iya, Pak. dibuang aja variabel menggunakan teknik psikologi agama. Kata-kata itu dibuang saja. Enggak ada Nanti sinyalnya di jadi dalam kalau Pak analisisnya gunakan terserah dia menggunakan psikologi agama. Iya, harusnya Untuk ya. bukan pendekatan yang lain kan lebih, karena ini kan penelitiannya kualitatif ya. Nah, jadi lebih baik begitu daripada dia bingung dalam konteks sekarang ini. Nah, begitu. Jadi lebih baik yang dianjurkan yang dianjurkan oleh pimpinan utama. Kemudian untuk pimpinan utama membahas Oh, ada juga. Iya, Pak. Oh, tadi belum ya? Belum ya? Atau nih? Belum ya? Dulu. Ada berapa dua ya? Yang munafasa itu enggak ada ya, Bang? Ada juga. Ada. Oh, enggak ada. Sama santri semua. Oh, enggak pernah lihat Ya, tiga nanti tadi. tanyain dia. Ada sama dia. Oh, Saya gitu. dijadiin satu kok. Tenang aja. Nanti kalau ketemu sama dia di ini. Iya. Ada foto nih. Sama saya jatuh nama kemarin juga. Apa? Ujian juga kemarin kan? Iya. Iya, ada berapa orang itu? Lumayan Iya. itu. Lumayan seminar 3 kali dulu. Loh, kenapa sah? Iya, munafasa ada juga. Nah, Ada iya, lumayan lebih bensin. Oh, Jadi Rezeki. menurut Kita aja saran nih ya. dari Ibu gimana, Bu? Sama santri. ya ikut ya ini ikuti pembahasan pertama. Ini jadi teknik psikologi agama dibuang, variabel teknik psikologi agama dibuang. Begitu Pak Samsur ya. Ya, itu saran dari saya. Menggunakan pendekatan pembiasaan. Ya, itu dari penguji utama. Penguji utama. Karena dari awal juga saya teknik psikologi agama ini teori ini yang mana? Artinya masih kokoh. Ya, saya masih kokoh. Oke, kita seminarkan dulu nanti baiknya seperti apa. Kemudian untuk analisis datanya menggunakan apa, Farhan? Di sini analisis datanya menggunakan
apa? Ya data reduksi Bu. Ya berupa catatan lapangan, peneliti, foto, dokumentasi, laporan, biografi dan lainnya Bu, yang dianalisa. Ya begini deh, lebih mudahnya. Alat pengukur datanya apa? Alat untuk mengukur data itu menggunakan pengabsahan datanya triangulasi sumber Bu, menggunakan triangulasi sumber. Tadi saya tanya, Triangulasi sumber. Iya Bu. Oke, menggunakan alat pengumpul datanya. Alat untuk mengumpulkan data, wawancara, dokumentasi dan observasi Bu. Untuk alatnya. Observasi di masa pandemi ini kira-kira cocok nggak? Kalau sekolahan di SD saya masuk Bu, di SD tempat penelitian 3 hari. Oh, bisa masuk. 3 hari Bu masuknya, tapi nggak ada jam istirahat, cuman sampai jam 10 Bu. Oke, kalau bisa masuk nggak masalah. Jadi menggunakan alat pengumpul datanya, observasi. Yang utamanya apa? Wawancara, observasi dan dokumentasi Bu. Iya, alat pengumpul data yang utamanya observasi, wawancara. Dokumentasi Bu. Hmm? Dan dokumentasi. Observasi atau wawancara? Yang paling utama observasinya Bu. Observasi di lapangan. Oke, jadi menggunakan triangulasinya, triangulasi sumber ya. Iya Bu. Kemarin kamu minta tiga-tiganya kan nggak mungkin, jadi saya sarankan untuk triangulasi sumber. Iya Bu. Oke, untuk penulisan, teknik penulisan itu disesuaikan dengan sesuai dengan pedoman skripsi yang terbaru ya. Iya Bu. Pennya ada di bab berapa di situ? Pedoman skripsi terbaru. Yang ada di bab 1. Iya Bu. Jadi silakan. Kemudian untuk yang lain-lain nanti ngadep aja lah secara langsung ya. Iya Bu. Ya, saya rasa masukan dari ketua sidang, kemudian pembimbing, pembahas utama itu nanti dijadikan masukan, karena saya dari awal tidak mengikuti, nanti kita bahas di sini aja, pertemuan langsung aja gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Samsuri Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira tadi ada tambahan masukan ya untuk menyempurnakan proposal ini Saudara Farhan ya. Iya Pak. Tapi intinya dalam sukses atau tidaknya proposal ini saya kira dari variabel Anda, pembahasan variabel. Iya, Tadi ada variabel yang tidak clear, saya kira jangan dipaksakan lah ya. Teknik psikologi agama ya tadi variabel itu ya, Iya, agak Pak. bermasalah. Menurut saya bermasalah, istilahnya saja sudah janggal. Masukan dari misalnya tadi, gunakan aja metode PAI itu kan macam-macam. Misalnya tadi saran dari pembahas utama metode pembiasaan. Ya saya kira relevan lah dengan peningkatan kemampuan sholat duha siswa itu ya, baik dari sisi teori maupun, tapi lebih kalau pembiasaan mungkin lebih kepada prakteknya ya, Iya Pak, praktek. Memang kan kritis sekali itu prakteknya, hanya sebulan sekali tadi. Seminggu sekali, sebulan sekali tadi. Sebulan sekali. Sebulan sekali Pak. Kan
kan bermasalah. Artinya secara dari survei Anda sendiri sudah bermasalah. Artinya apa? Dari konteks pembiasaan ya, pembiasaan sholat duha itu sudah bermasalah. Makanya saran dari pembahas utama tadi cukup relevan. Tapi kalau Anda ingin nambah nanti pendalaman materinya, itu mungkin metode itu belum mesti ditambah lagi, tidak hanya pembiasaan tentunya kan. Kalau itu berkaitan dengan pendalaman materi sholat duha gitu ya. Nah, kemudian yang aspek ketiga itu masih bisa sebenarnya masuk psikologi apa ketika Anda berbicara tentang spiritual experience, pengalaman spiritualnya sholat duha siswa-siswa kelas 5 itu kan. Bisa Anda tinjau itu. Ini pilihan artinya kan. Tapi tidak jadi variabel, berarti bukan teknik psikologi agama, perspektifnya ya. Perspektif dari psikologi agama, kemudian spiritual experience dari pengalaman sholat duha anak itu ya, siswa itu. Nah, itu juga bisa, dan bisa kualitatif itu, bisa kualitatif juga penelitian dengan pendekatan ini. Maaf Pak Samsuri, Ya. Jadi fake-nya ini judulnya gimana? Lebih baik nih, biar anaknya nggak bingung. Ya tadi diganti yang teknik psikologi agamanya itu dengan metode pembiasaan. Misalnya kan menggunakan metode pembiasaan ya, saran dari itu tadi kan. Ya. Iya, Pak. Metode Atau pembiasaan. metode yang lain kan banyak Pak itu kan dalam konteks peningkatan praktek amalia dari siswa itu kan tidak hanya pembiasaan saja, kan ada metode yang lain. Ya bisa pilihan lain, terserah lah Anda ya. Siapa? Itu kan saran saya daripada Anda menggunakan istilah teknik psikologi agama. Tapi kalau misalnya teknik psikologi Anda paksakan, menurut saya tadi Anda hanya fokus kepada spiritual experience. Ya tak? Iya, Pak. Dari pengalaman ibadah salah dua siswa itu. Tetapi menurut saya kurang relevan itu nantinya kalau dipaksakan, karena yang Anda teliti ini kan anak SD ya. Ya tak? Iya, Pak. Masih SD kelas 5 kan? Belum begitu mendalam ya, kecuali yang diteliti itu Pak Narto mungkin kan. Pengalaman spiritual Pak Narto ya saya kira mungkin lebih dalam kan, lebih memungkinkan dengan teknik psikologi agama itu kan. Iya, Pak. Tapi kalau anak SD kelas 5 itu ya, saya kira kesan saya terlalu dipaksakan ya, bukan tidak ada ya, ada. Ya, tapi makanya lebih pas saran Pak siapa? Salah satu ya, Tony, Pak Tony tadi. Pak Tony. Ya, tapi bisa juga pilihan yang lain, itu terserah Anda lah ya. Yang relevan dengan variabel peningkatan kemampuan sholat duha siswa tadi, ibadah sholat duha siswa itu ya. Variabel utamanya ya. Siapa? Saya kira itu mungkin yang paling penting di dalam penting ini. Kalau itu ada kesepahaman dari kesepakatan di dalam perubahan variabel ini, tentu juga berkaitan juga dengan pembahasan di dalamnya soal variabel itu ya. Iya, Pak. Saya kira itu ya. Iya, Pak. Ya saya kira itu. Tapi bisa juga misalnya, ini saran saya juga, karena ini ada penelitian kualitatif ya. Bisa saja analisis Anda gunakan pendekatan psikologi agama. Iya tak? Iya, Pak. Analisisnya, tapi bukan jadi variabel ya. Jadi dia alat analisis pisaunya ya. Pisau dari analisisnya. Itu bisa. Iya, Pak. Tapi dibuang itu dari variabelnya kan nanti ya. Iya, tak? Iya, Pak. Ya sebagai pisau analisisnya saja. Itu bisa. Kalau Anda menggunakan itu. Ini karena kan penelitian kualitatif itu kan ingin menjajaki kedalaman dari sebuah masalah kan. Iya tak? Iya, Pak. Iya toh? Nah, Iya, bukan beda dengan kuantitatif kan, ya toh? Iya, Pak. Jadi eksplornya lebih dalam sebenarnya kalau bisa menggunakan pendekatan disiplin ilmu yang di luar tarbiyah juga bisa, untuk combine dengan ilmu tarbiyah juga bisa. Kalau kualitatif ya. Iya, Pak. Jadi tidak sederhana yang Anda paham tentang. Saya kira itu ya yang bisa menjadi catatan penting. Di samping tadi catatan-catatan yang sangat krusial kaitan dengan ayat-ayat yang banyak salah tadi ya. Iya, Pak. Ya, Siapa? saya agak prihatin sekali nih. Udah dua bahas profesor nih, persoalan ayat-ayat Al-Qur'annya ini bermasalah semua. Bermasalahnya bukan hanya bacaan tapi kutipannya juga ya. Iya. Hati-hati ya masalahannya. Iya, Ya, Pak. Farhannya. Iya, Pak. Terkait ayat dengan hadisnya. Baik, saya kira itu saja barangkali. Ada
Ada mau tambahan dari Bu Era atau Pak Tony? Cukup, Pak. Cukup Pak? Cukup, Pak. Cukup. Oke, baik. Saya kira nanti ada bimbingan lebih lanjut dengan Pak Ali. Mari kita sama-sama tutup sebenarnya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya kurang lebihnya mohon maaf pada saudara Farhan dan kepada seluruh tim seminar yang sudah berpartisipasi di dalam penyempurnaan proposal saudara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Ya tuh jaga Pak, dia langsung aja di matiin ya. Gimana? Oke. Terus Bu Eranya masih? Udah. Bu Eranya matiin tuh, nanti lu izin aja, Bu izin. Enggak. Nunggu. Ya nunggu matiin aja. Boleh? Langsung. Aduh. Boleh. Masih. Nah, kalau nanti bisa aja.